Pemahaman yang betul tentang otoritas Alkitab haruslah dilihat dari perspektif rohani, bukan secara lahiriah. Maksud dari pernyataan ini adalah kita perlu mengerti dengan benar bahwa kewibawaan Alkitab tidak berarti kuasa Allah tersimpan di balik kata-kata yang tertulis di setiap halaman Alkitab. Keseluruhan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama sekali bukan buku yang menyimpan kekuatan magis. Ayat-ayat dalam Alkitab jelas bukan semacam bacaan mantra yang setiap kali dilafalkan lalu akan memancarkan kuasa supra-alamiah. Kita jangan sampai salah kaprah dalam memahami otoritas Alkitab. Sebagai buku yang diberikan untuk menjadi pedoman hidup manusia, maka kata, kalimat, ungkapan, dan berbagai penegasan yang terdapat dalam Alkitab adalah sarana tertulis untuk menyampaikan makna. Tulisan merupakan catatan efektif untuk menggambarkan dan menyingkapkan kebenaran baik yang bersifat alami, historis, dan rohani yang Tuhan hendak sampaikan kepada manusia. Firman Tuhan tertulis adalah pesan dan berita ilahi yang harus kita mengerti. Untuk memahami kebenaran rohani, manusia tidak dapat mengandalkan kemampuan penalaran naturalnya. Kita sangat membutuhkan pertolongan dan pencerahan Roh Kudus supaya dapat sungguh-sungguh menangkap makna rohani dari pesan yang dikomunikasikan Tuhan kepada kita. Kalau dikatakan firman Tuhan atau Alkitab berotoritas, itu selalu berarti Allah yang berkewibawaan mutlak senantiasa memakai kitab suci yang adalah kebenaran yang diinspirasikannya untuk berkomunikasi dengan manusia. Pada hakikatnya, berbicara tentang otoritas Alkitab adalah pembicaraan yang lebih terarah pada Tuhan dan mengenai cara di mana Ia memilih untuk bertindak dan berbicara dalam dunia ini, ketimbang pembicaraan yang secara langsung bersangkut paut dengan Alkitab itu sendiri. Otoritas kitab suci bergantung seluruhnya pada otoritas Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah berotoritas penuh berkaitan dengan caranya menuliskan Alkitab, demikian pula Tuhan sendiri yang berotoritas sepenuhnya ketika Ia secara terus-menerus memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui sarana pewahyuan spesial yaitu Alkitab. Supaya mudah dipahami, dapat dikatakan bahwa Alkitab yang adalah firman Tuhan tertulis bersifat otoritatif karena Tuhan sendiri yang memeteraikannya dengan otoritas ilahi ketika Ia memakainya sebagai sarana untuk berkomunikasi dan menyingkapkan dirinya kepada umat manusia. Kewibawaan Alkitab tidak pernah terpisah dari kuasa Roh Kudus. Signifikansi dan manfaat Alkitab terungkap bersama dengan kehadiran Roh Kudus yang memungkinkan firman Tuhan berbicara, menyentuh, dan menjadi relevan bagi segala pergumulan dalam kehidupan orang percaya. Jadi, Alkitab berotoritas karena diotorisasikan oleh Tuhan, karena dipakai oleh Tuhan. Tidak pernah lain dari kenyataan yang demikian. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa otoritas ilahi tidaklah melekat pada huruf-huruf mati di lembaran-lembaran Alkitab tersebut. Allah tidak pernah menyimpan kuasa otoritatif atau membelenggukan kewibawaan absolutnya pada sebuah buku, sekalipun buku itu adalah kitab suci. Ini menandakan bahwa otoritas Alkitab tidak pernah berdiri sendiri, tidak berada pada dirinya sendiri, melainkan selalu dalam keterkaitannya dengan Allah yang hidup dan dinamis. Kebenaran demikian mengajarkan hal-hal yang penting bagi kita. Alkitab tidak boleh diperlakukan seperti jimat yang diletakkan di bawah bantal dengan tujuan agar dapat menghindarkan kita dari mimpi buruk. Juga jangan sampai kita menyematkan ayat-ayat Alkitab dalam pakaian kita dengan keyakinan supaya tidak diganggu oleh kuasa gelap. Sudah tentu kita tidak perlu menempelkan Alkitab pada bagian-bagian tubuh kita yang sakit, seakan-akan itu adalah benda sakti yang berkemampuan untuk mendatangkan kesembuhan. Haruslah disadari sepenuhnya bahwa berbagai tindakan seperti ini sama dengan perilaku penyembahan berhala. Kita memberhalakan Alkitab karena mengilahikan yang tidak ilahi adalah membuatnya menjadi ilah atau berhala. Ketika kepercayaan kita lebih tertuju pada benda mati ketimbang pada Allah sebagai pribadi yang hidup, saat itulah pemberhalaan terjadi. Perkataan dari Rasul Yohanes, waspadalah terhadap segala berhala, 1 Yohanes 5 ayat 21, perlu senantiasa ditanamkan dalam benak kita. Sebagai orang Kristen yang bertumbuh imannya, mari kita kembali pada pengajaran Alkitab yang benar. Firman Tuhan akan menyatakan kuasa Allah pada saat dipelajari, dimengerti, disimpan dalam hati, dan diterapkan dalam kehidupan. Sebab dengan melakukan hal-hal seperti ini berarti kita semakin dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengenal dan bergaul dengan Allah yang disingkapkan oleh Alkitab. Beriman kepada Allah yang hidup dengan mengamini dan meyakini kebenaran yang diwahyukannya melalui kitab suci adalah cara Alkitabiah untuk melihat dan mengalami kuasa Allah. Semoga kita semua menyimak perkataan dari Yakobus 1 ayat 21. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara mau mengalami kehadiran kuasa Tuhan, hiduplah dalam iman dan berjalanlah dalam ketaatan atau kesetiaan pada kehendak dan kebenaran Allah yang sudah tersurat dalam Alkitab. Faith and faithfulness adalah sarana yang ditetapkan oleh Tuhan yang melaluinya kuasa ilahi dinyatakan bagi kita.
Mari kita berakar, bertumbuh, dan menjadi dewasa dalam iman melalui belajar kebenaran firman Tuhan.